terhormat. Perkenalkan, nama saya Suci Triwindari SPD. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Polanharjo, Kabupaten Klaten. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan bimbingan dan konseling kategori 1 gelombang 2 Universitas 11 Maret tahun 2022. Nomor peserta PPG 2015 0681 0545. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan membuat video layanan konseling kelompok dengan menggunakan teknik behavior kontrak. Video ini saya gunakan sebagai uji kinerja UKM PPG Bimbingan dan Konseling kategori 1 gelombang 2 Universitas 11 Maret tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan siang hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Saya Bu. Ya, silakan Mas. Cuk syabrak. Untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Oke, baik, alhamdulillah. Bu Suci akan memberikan lembar presensi. Silakan kalian isi dari yang pertama, silakan. Oke, terima kasih. Biar lebih semangat karena ini sudah siang, Bu Suci akan menyampaikan semangat siang ya. Oke, semangat siang. Siang, luar biasa, tetap semangat. Oke, ini karena berasal dari berbeda kelas supaya lebih akrab, lebih saling kenal. Silakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari siapa? Saya Bu. Ya, silakan dari sini terlebih dahulu. Menyebutkan nama, kelas, sama cita-cita ya, Mas. Oh ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Erdi Santosa. Saya berasal dari kelas 3. Cerita saya polisi. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mai Sarisia Dita Salvana. Saya dari kelas 12 IPS 3. Cita-cita saya menjadi seorang notaris. Perkenalkan, nama saya Fitri Mawardani dari kelas 11 IPS 1. Cita-cita saya menjadi apoteker. Perkenalkan, nama saya Sevi alias Sandy. Saya dari kelas 12 IPS 1. Cita-cita saya menjadi pengacara. Perkenalkan, nama saya Arga Satria Pratama. Saya dari kelas 9. Cita-cita saya menjadi seorang fotografer. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Salika. Saya dari kelas 11 IPA 4. Cita-cita saya menjadi dokter hewan. Oke, Oke, terima kasih. Kalian sudah saling kenal ya? Ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Kalian sudah tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum. Oke, di konseling kelompok itu suatu pemberian bantuan layanan oleh konselor, di mana konselor itu yaitu Bu Suci kepada konseli yaitu kalian untuk memberikan bantuan terhadap masalah yang sedang kalian hadapi dengan situasi kelompok. Nanti kita bisa saling berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahannya. Tujuannya apa? Tujuannya melakukan konseling kelompok itu supaya masalah yang nanti akan kita bahas itu menemukan solusinya. Seperti itu, sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah paham ya? Paham. Baik. Bu Suci ucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah datang menghadiri undangan dari Bu Suci. Saya lihat kalian sudah rileks tadi masuk ke sini, tidak kaku, santai, sudah senyum-senyum juga. Berarti kalian merasa, saya melihat kalian tanpa paksaan untuk masuk ke ruang konseling ini. Oke, nanti di sini kalian silakan secara terbuka, tidak usah malu-malu menyampaikan permasalahan yang sedang kalian hadapi dan kalian merasa sampai saat ini kalian belum menemukan solusinya tentang permasalahan yang sedang kalian hadapi.
Gitu ya. Iya, Bu. Selain itu, konseling kelompok ini bersifat rahasia. Bahwasanya apa? Bahwasanya itu nanti yang mengetahui permasalahan kalian itu hanya kalian sendiri dengan Bu Suci. Jadi minta tolong untuk masalah ini jangan sampai ada orang lain tahu selain kita bersama di ruangan ini. Itu ya. Terus untuk yang terakhir, nanti kalian sampaikan permasalahan yang saat ini sedang kalian hadapi dan kalian merasa belum menemukan solusinya sampai sekarang. Gitu. Jadi masalah terbaru yang sedang kalian hadapi. Itu sudah jelas? Jelas. Sudah paham ya? Paham. Oke. Setelah ini kita akan mengucapkan ikrar konseling kelompok. Nanti akan Bu Suci pandu, ini Bu Suci bagi lembar ikrar konseling kelompoknya, nanti kalian mengikuti Bu Suci. Ya. Silakan. Saya bagi terlebih dahulu untuk ikrar konseling kelompoknya. Kurang berapa? Nanti dulu aja. Sekarang kalian nanti untuk ikrarnya seperti ini. Kalian mengepalkan tangan. Ya, taruh dada. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Saya Suci Triwindari dengan ini sanggup dan bersedia menyimpan menjaga dan merahasiakan segala permasalahan atau data keterangan lainnya yang saya terima dari kegiatan konseling kelompok ini dan tidak boleh diketahui orang lain. Oke, sudah selesai. Silakan dikumpulkan kembali ke Bu Suci. Oke, terima kasih. Setelah ini kita akan mulai layanan konseling kelompok ini. Silakan, pokoknya nanti kalian di sini menyampaikan permasalahan, tidak usah malu, tidak usah canggung. Kalian nanti saling berdiskusi, memberikan masukan pada permasalahan teman kalian. Seperti itu ya? Oke. Ya, ini nanti waktu konselingnya kurang lebih 45 menit. Sepakat? Oke, biar kita lebih santai, lebih rileks, kita ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, untuk melatih konsentrasi, nanti Bu Suci akan, ketika Bu Suci menyampaikan mata, tapi Bu Suci memegangnya hidung, berarti kalian nanti memegangnya hidung. Ya, sesuai yang dipegang Bu Suci berarti, oke? Ya, sudah jelas ya? Ya, sekarang Bu Suci menyampaikan mata, pipi, mulut, mata, dagu, jidat. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Nah, sudah lebih santai, kita lebih rileks, langsung mulai aja ya. Oke, silakan semuanya menceritakan permasalahan yang sedang kalian hadapi dan kalian rasa ingin mencari solusinya. Oke? Ya, mau siapa dulu yang menyampaikan permasalahannya? Oke, silakan Mbak Najwa. Jadi gini Bu, sebenarnya saya itu pengen udah berusaha menaati tata aturan apalagi yang beraktivitas seragam. Tapi karena kondisi ekonomi dari keluarga saya dan saya itu cuma punya seragam satu, dan yang seperti kita tahu ya Bu, kalau seragam OSIS itu kan digunakan hari Senin sampai Kamis. Jadi saya itu setiap hari Kamis itu memakai batik yang diberikan dari kakak kelas saya yang sudah lulus. Jadi kan maka dari itu saya setiap hari Kamis itu selalu memakai batik, bukan memakai baju OSIS. Oh, gitu. Berarti karena dalam ekonomi ya Mbak Najwa, jadi merasa bahwasanya sudah tahu aturannya Senin sampai Kamis semua memakai OSIS, karena sudah dipakai 3 hari, untuk hari Kamisnya sering memakai seragam batik. Oke, siapa lagi yang akan menceritakan permasalahannya? Silakan, Mas Arga. Jadi permasalahan saya yaitu saya sering mengeluarkan baju seragam saya Bu, dan saya sering tidak menggunakan ikat pinggang karena saya merasa tidak nyaman ketika menggunakan ikat pinggang. Oh gitu ya, berarti Mas Arga sering tidak memasukkan baju seragam ya, sering tidak pakai sabuk juga.
Oke, siapa lagi? Saya Bu. Kalau saya permasalahannya itu adalah kurangnya kesadaran diri untuk mematuhi tata tertib berseragam yang berlaku di sekolah. Walaupun sebenarnya saya itu tahu bahwa tata tertib itu harus dipatuhi, namun saya cenderung tidak peduli dengan adanya tata tertib yang berlaku di sekolah. Oke, ya. Berarti kesadaran dirinya masih rendah ya, Mbak Pipin ya. Jadi sudah tahu bahwasannya itu peraturan, tapi mau melaksanakan kayak masih sulit gitu ya. Oke, siapa lagi? Silakan. Silakan Mbak Stevi. Kalau dari saya pribadi mengenai tata tertib berseragam tidak ada masalah Bu, karena saya mengenakan seragam sesuai dengan aturan sekolah, sesuai dengan harinya. Saya juga mengenakan bed lengkap, mengenakan dasi, ikat pinggang dan sepatu hitam. Oke, keren. Berarti Mbak Stevi sudah tertib ya sesuai dengan aturan sekolah. Ya, Oke, Bu. siapa lagi? Saya Ya, silakan. kalau saya sebenarnya pribadi saya untuk menyadari bahwa menggunakan ketertiban atau atribut seragam lengkap itu saya sudah sadar ya Bu. Cuma mungkin karena faktor lingkungan, karena saya ini juga dari anak IPS, kelas IPS, jadi setiap teman-teman saya yang melakukan sebuah pelanggaran seragam, pelanggaran tata tertib, saya ini jadi terbawa gitu Bu. Jadi setiap teman saya menggunakan sepatu putih, saya juga ikut-ikutan menggunakan sepatu putih. Terus teman saya tidak menggunakan dasi, saya nanti lama-kelamaan juga jadi tidak menggunakan dasi Bu. Oke, ya berarti dari Mbak Faisa sendiri itu karena faktor lingkungan mungkin ya yang paling mempengaruhi. Oke, terakhir Mas Erjin silakan. Kalau saya pribadi, saya seperti Mbak Stevi Bu, saya sudah mentaati peraturan dari sekolah. Saya pakai dasi, saya pakai bed, saya pakai ikat pinggang sama sepatu, kas kaki putih, dan saya sudah taat sama norma-norma yang ada di sekolah. Oke, keren sekali. Oke, tadi dari kalian sudah menyampaikan permasalahan. Tadi ada yang karena faktor lingkungan, karena ada yang faktor ekonomi, memang karena kesadaran dirinya masih rendah. Terus tadi Mas Harga memang males kalau memasukkan baju ke dalam celana ya nggak rapi gitu ya. Mas Harga sering nggak rapi, terus pakai sabun juga nggak mau. Dari beberapa permasalahan yang tadi sudah disampaikan, ini kita sepakat permasalahan siapa dulu yang akan dicari solusinya. Kira-kira siapa? Pak Pipin. Mbak Pipin, siapa kira-kira yang urgent yang harus kita cari solusinya? Siapa? Mbak Pipin. Oke, bagaimana Mbak Pipin? Ya, saya setuju. Setuju ya? Oke, berarti dari masalahnya Mbak Pipin kurangnya kesadaran diri akan peraturan tentang berpakaian seragam yang lengkap. Itu ya tadi dari Mbak Pipin. Siapa yang akan memberikan masukan mungkin terhadap masalahnya Mbak Pipin terlebih dahulu? Saya Bu. Oke, silakan Mas Erdin. Untuk Mbak Pipin, kasusnya kan kesadarannya kurang ya untuk menaati aturan tata tertib sekolah. Nah, kalau saya pribadi untuk mentaati peraturan itu harus sadar dan menjadi lebih baik. Jadi Mbak Pipin harus bisa lebih baik, kayak bisa melihat contoh teman-teman yang lain. Teman-teman kok pada rapi, saya kok nggak sendiri, aku nggak malu gitu Mbak. Oh iya, ya gitu. Jadi dari Mas Erdin tadi menggambarkan gini loh Dok, kalau misalnya saya kok tidak tertib, kesadaran diri saya masih rendah, saya bisa melihat orang lain kok teman-teman saya sudah pada tertib dalam berseragam, kok saya tidak. Berarti mungkin pertama bisa dipaksa terlebih dahulu, tidak apa-apa, dipaksa dulu mulai dari memakai sepatu ya, kalau hitam ya harus hitam peraturannya seperti itu. Jadi harus kesadaran dirinya itu harus lebih ditingkatkan lagi, bahwasanya ini aturan harus saya tepati, ya harus saya laksanakan seperti itu. Ya, siapa lagi yang memberikan masukan? Saya Bu. Oke, silakan. Kalau dari saya, mungkin Mbak Pipin bisa buat introspeksi diri dan juga meningkatkan kesadaran diri. Karena kan kita ini siswa sekolah, ya udah sepatutnya kita untuk menaati peraturan-peraturan yang ada, apalagi peraturan berseragam. Jadi Mbak Pipin kedepannya nanti bisa menaati peraturan tersebut dan keluar dari zona nyamannya Mbak Pipin. Karena kan Mbak Pipin sekarang belum menaati peraturan. Ya, gitu ya, benar. Jadi Mbak Pipin itu harus keluar dari zona nyaman. Kalau memang ini nggak tertib ya harus saya rubah, berusaha gitu loh Dok. Masukannya dari Mbak Maisa seperti itu. Jadi jangan sudah tahu nggak tertib tapi tetap seperti itu saja. Jadi harus berusaha merubah. Kalau memang ini nggak tertib ya sudah harus saya rubah seperti itu. Bagaimana Mbak Pipin masukan dari teman-teman tadi? Ya, ada lagi yang mau memberikan masukan? Oke, silakan Dok. Nah, dari Mbak Pipin, kalau dari saya pribadi itu Mbak Pipin harus bisa mengontrol emosi. Jadi Mbak Pipin itu harus bisa menerima emosi negatif dan juga emosi positif. Jadi kalau ada temennya Mbak Pipin itu ngasih nasihat, terus ngasih saran, Mbak Pipin itu harus bisa berusaha menerima saran tersebut dan juga bisa memperbaiki dan juga
menjadi lebih baik lah dari kesalahan-kesalahan sebelumnya gitu. Oke, ya dari tadi 3 teman memberikan masukan bagaimana? Silakan Mbak Pipin memiliki gambaran seperti apa? Silakan bisa disampaikan mungkin. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah memberikan saran pada saya. Mungkin kedepannya banyak sekali gambaran yang saya dapat. Lalu kedepannya saya akan lebih menyadari bahwa saya itu seharusnya melihat seperti teman-teman yang lain yang sudah berseragam dengan rapi. Lalu saya lebih berintrospeksi diri bahwa saya itu dalam tingkat berseragamnya itu masih kurang. Lalu saya juga akan dapat memilah bahwa emosi yang baik dan buruk untuk menerapkannya ke dalam tertib berseragam. Oke, ya ada lagi yang memberikan masukan? Saya, Bu. Ya silakan Mbak Stevi, biar Mbak Pipin semakin mantap memberikan Mbak Pipin semakin mantap, semakin yakin dengan solusi-solusi yang diberikan oleh teman-temannya. Itu silakan. Saya hanya ingin menambahkan saja dari Mbak Najwa mengenai pengelolaan emosi untuk Mbak Pipin. Jadi menurut saya Mbak Pipin itu harus merenungi kesalahan yang sebelumnya, dan Mbak Pipin juga bisa refleksi sendiri, mungkin tanya saran dari teman terdekatnya, dan kemudian jika diberi saran yang baik pun Mbak Pipin juga harus menerimanya, karena bagaimanapun juga kita kan siswa di sekolah yang harus mentaati peraturan yang udah ada. Oke, bagus sekali. Jadi tadi Mbak Stevi hampir sama dengan Mbak Najwa, ya merefleksi diri mungkin, merenungi bahwasanya ini memang salah, harus saya rubah ya. Kalau teman memberikan masukan, Mbak Pipin juga harus mau melakukan menerima masukan dari beberapa teman gitu. Silakan ada lagi? Ya silakan Mas Arga. Jadi menurut saya mengenai permasalahan yang dialami oleh Mbak Pipin bisa menanyakan atau meminta saran kepada orang lain. Contohnya meminta saran kepada teman terdekat. Nah, kalau Mbak Pipin masih rasa belum puas, Mbak Pipin bisa menanyakannya kepada Ibu dan Bapak Guru. Jika Mbak Pipin udah merasa puas, Mbak Pipin harus bisa menerima tanggapan dari Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang Mbak Pipin tanya itu tadi. Oke, baik. Beberapa teman tadi sudah memberikan masukan. Bagaimana menurut Mbak Pipin? Dari beberapa teman ini, gambarannya, ya. Dari teman-teman yang sudah memberikan masukan itu, saya mendapat banyak sekali gambaran dalam tata tertib berseragam saya, yaitu saya akan lebih tertib, berpikir terbuka, lalu lebih mengevaluasi diri saya, mungkin juga menanyakan kepada teman-teman bagaimana apakah saya sudah berseragam dengan rapi atau belum, lebih mengontrol emosi saya, dan mungkin kedepannya saya akan lebih mengetahui dan mematuhi aturan berseragam yang berlaku di sekolah. Oke, baik sekali ya. Harapan Bu Suci setelah melaksanakan konseling ini, Mbak Pipin sudah ada kemajuan ya, sudah lebih tertib lagi untuk berseragam mengikuti aturan yang ada di sekolah itu. Oke, ini Mbak Pipin, karena ini permasalahan tadi yang dibahas masalahnya Mbak Pipin, ini Mbak Pipin akan saya berikan lembar kontrak perilaku. Nanti di sini Mbak Pipin akan mengisi hal-hal yang Mbak Pipin lakukan. Nanti Mbak Pipin bisa memberikan reward kepada Mbak Pipin diri Mbak Pipin sendiri. Misalnya nanti jika saya yang pertama, misalnya jika dalam ini kira-kira mau berapa hari Mbak Pipin? 1 minggu, 2 minggu kira-kira? 2 minggu. 2 minggu ya, berarti nanti kita lihat 2 minggu ke depan nanti reward apa, nanti hal-hal apa yang Mbak Pipin lakukan di sini, nanti rewardnya seperti apa, Mbak Pipin bisa ditulis di sini. Nanti permasalahannya apa, terus Mbak Pipin mau melakukan apa. Jika nanti berhasil, berarti akan mendapatkan reward dari diri sendiri Mbak Pipin. Silakan untuk Mbak Pipin isi untuk lembar kontrak perilakunya. Kan. Ya silakan kumpulkan lagi ya. Jadi ini tadi Mbak Pipin sudah mengisi lembar kontrak perilakunya. Berarti ini Mbak Pipin selama 2 minggu ke depan ini konsisten untuk melakukan apa yang sudah dituliskan Mbak Pipin di sini. Jadi harus konsisten. Nanti jika berhasil melakukan apa yang sudah dituliskan di sini, bisa mendapatkan reward dari apa yang tadi dituliskan Mbak Pipin di sini.
Sudah paham ya Mbak Pipin? Ya, yang lainnya juga sudah memiliki gambaran. Walaupun ini tadi kita membahas permasalahannya tentang Mbak Pipin, setidaknya kalian yang lainnya juga memiliki gambaran bagaimana meningkatkan kesadaran diri yang rendah terkait ketertiban dalam berseragam sekolah. Baik, setelah ini Bu Suci akan membagikan LKPD konseling kelompok. Nanti semuanya wajib mengisi. Bu Suci beri waktu kurang lebih 5-10 menit. Silakan untuk diisi. Ya. Silakan Mbak Pipin. Baik, setelah ini Bu Suci akan membagikan poster. Nanti poster yang khusus bagian ini bisa kalian pakai untuk penguat kalian ketika mungkin kalian merasa kesadaran diri saya masih rendah atau bagaimana. Nanti kalian bisa gunakan untuk dibaca kembali di rumah, atau mungkin bisa ditempelkan di ruang kelas biar teman yang lain juga ikut membaca, atau bisa dibawa pulang nanti ditempelkan di ruang tidur kalian, di tempat tidur kalian. Silakan Bu Suci akan bagikan. Kesadaran diri. Sudah ya? Ya, tadi proses demi proses dari awal sudah kita lalui. Kita sudah mencari permasalahan tadi yang terkait masalah dari Mbak Pipin. Kita sudah berdiskusi, mencari solusi dari masalah yang dihadapi Mbak Pipin. Untuk yang terakhir, Bu Susi minta silakan salah satu atau siapa perwakilan untuk merefleksi kegiatan pada hari ini. Silakan. Siapa? Oke, silakan Mbak Stevi. Untuk kegiatan hari ini saya merasa sangat senang sekali karena saya jadi tahu gimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang berasal pada diri saya sendiri mengenai tata tertib berseragam. Oke, ya, jadi dari kegiatan ini Mbak Stevi mendapatkan solusi, istilahnya andai kata Mbak Stevi mengalami kesadaran diri Anda terkait dengan berseragam di sekolah. Bagus. Siapa lagi yang akan merefleksi? Oke, ini tadi Mbak Pipin yang permasalahannya dibahas. Mungkin Mbak Pipin bisa merefleksikan kegiatan pada hari ini. Silakan. Boleh. Dari kegiatan bimbingan konseling kelompok ini saya merasa senang dan bahagia sekali bisa berkumpul dengan teman-teman yang sangat baik dan sangat menginspirasi saya tentang kesadaran saya, yaitu mengenai berseragam yang sangat kurang. Juga bisa lebih meningkatkan kesadaran diri saya untuk berseragam sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Oke, baik sekali. Berarti siapa Mbak Pipin sudah memiliki gambaran ya, bagaimana
nanti ketika saya belum tertib lagi saya harus bagaimana. Tadi yang disampaikan teman-teman, ada gambaran dari teman-teman, tadi ada Bu Suci. Harapannya Mbak Pipin kedepannya lebih tertib lagi, lebih disiplin lagi untuk mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, gitu ya. Oke, setelah ini silakan juga perwakilan untuk memberikan kesimpulan kegiatan hari ini. Siapa yang akan memberikan kesimpulan kegiatan hari ini? Saya Bu. Ya, siapa dulu? Ya, silakan Mbak Maisa. Jadi Kesimpulan dari kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Saya juga mendapatkan banyak manfaat. Apalagi tadi di awal kita juga berdiskusi dan mengangkat satu masalah, yaitu masalahnya Mbak Pipin tentang kurangnya kesadaran berseragam, sehingga nantinya tuh hal ini bisa menjadi gambaran buat saya agar saya bisa tertib dalam berseragam ke depannya. Dan juga semoga konseling seperti ini dapat diadakan lagi. Oke, baik. Siapa lagi? Saya Bu. Ya, Mas Ardin, silakan. Kalau kesimpulan dari saya seperti dari Mbak Maisa, kegiatan hari ini saya sangat senang. Terus di sini juga saya dapat mendapatkan ilmu baru, teman baru. Ya. Terus juga solusi untuk mengatasi Ya. permasalahan yang ada di sekolah ini. Ya, oke, baik sekali. Berarti tadi dari tadi yang disampaikan kalian, harapan Bu Suci, kalian sudah memiliki gambaran terkait kesadaran diri yang rendah terhadap tata tertib berseragam yang ada di sekolah ini. Tadi kalian sudah berdiskusi, memberikan tanggapan, memberikan masukan, memberikan solusi, terus kalian merefleksi kegiatan hari ini, memberikan kesimpulan. Harapan Bu Suci berarti kalian sudah paham dan sudah jelas tentang solusi-solusi apa yang akan kalian lakukan ketika kalian melanggar tata tertib tentang berseragam di sekolah. Terutama untuk Mbak Pipin tadi, harapan Bu Suci Mbak Pipin bisa yakin mengatasi permasalahan yang sedang Mbak Pipin alami, begitu. Oke, untuk yang terakhir Bu Suci akan memberikan lembar kepuasan konseli, akan Bu Suci share melalui grup BA. Silakan kalian buka HP, Bu Suci akan share melalui grup BA. Oke, baik, sudah ya? Ya, HP diletakkan kembali. Untuk selanjutnya, Bu Suci akan nanti kita kan tadi sudah melaksanakan konseling kelompok. Jika nanti setelah melaksanakan konseling kelompok ternyata kalian masih merasa kok saya belum bisa mengatasi masalah ini, kok saya masih merasakan masih mengganjal di hati saya belum tahu secara yakin bagaimana cara saya mengatasinya, silakan nanti kita bisa melakukan konseling lanjutan kembali. Oke, nanti kita jadwalkan kembali, kita bisa melaksanakan konseling lanjutan kembali. Kalaupun misalnya Mbak Pipin masih merasa janggal atau perlu konseling lagi, kita nanti bisa mengadakan konseling secara individu, Mbak Pipin bisa nanti membuat jadwal dengan Bu Suci, kita akan melaksanakan konseling individu. Sudah jelas ya? Jelas. Sudah paham? Oke, ya sudah paham. Harapan Bu Suci setelah melaksanakan konseling kelompok ini, permasalahan yang tadi kita bahas, permasalahan terutama punya Mbak Pipin, kita sudah memiliki solusi yang harus dilakukan seperti apa. Ya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan salah satu untuk memimpin doa. Mas Ardin, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kemudian kita berdoa dimulai. Selesai. Sekian dari Bu Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.